Balik lagi bareng gua Titya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue kembali hadir dengan sebuah cerita, yaitu cerita yang berjudul Selamat di Gunung Slamet, dimana ini merupakan episode terakhir dari cerita ini. Dan buat kalian yang belum mendengarkan part-part sebelumnya, kalian bisa klik link di atas, ataupun nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Nah, jadi seperti apakah akhir dari cerita ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah, ucap kami seraya berjalan dengan tubuh yang tengah gontai kehabisan tenaga. Teriknya matahari membuat lelah kami berlipat ganda, namun tak membuat kami hilang semangat. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Tentu saja perut kami sudah keroncongan. Untunglah ada Widi yang sudah siap menyambut kami dengan hidangan makan siang. "Hey guys, gimana? Seru Widi antusias menyambut kedatangan kami. Dari suaranya saya tahu bahwa dirinya pun berharap jadi bagian dari pendakian puncak tadi. Ayo istirahat dulu," sambungnya seraya mempersilahkan kami duduk di bawah flashlight di depan tenda. Setelah mengambil nafas, sedikit merebahkan diri dan meluruskan kaki, melepas alas kaki yang seakan kini penuh duri, dan setelah membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel, kami langsung menyantap hidangan makan siang yang sudah memanggil-manggil sejak tadi. Telur dadar, bakwan, dan mie goreng, menu makan siang kami hari ini. Sambil makan, Widi bercerita bahwa sepeninggal kami tadi, ada pendaki lain yang datang dan mengira Widi adalah tukang bakwan. Dengan sedikit kesal, Widi berkata, "Iya, masa gue dikira tukang bakwan? Gara-gara pas mereka sampai, gue lagi goreng bakwan. Udah langsung pada bilang, enak nih, beli-beli," gitu ucapnya. Mungkin karena Widi bersama Pak Sakri, makanya disangka mereka adalah penduduk asli desa sini. Sudah tidak bisa ikut naik ke atas, disangka jualan bakwan. Singkat cerita, sambil menikmati makan siang, kami saling bercerita tentang pengalaman di atas puncak tadi. Kami tidak terlalu gamblang menceritakannya, karena Widi pasti iri mendengarnya. Biarlah nanti kami ceritakan semua setelah turun dari sini. Selesai makan, kami segera berkemas. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tapi kini cuaca tidak terlalu panas, akan turun hujan sepertinya. Tenda dilipat, nesting dikemas, sepatu kembali dipakai. Semua telah siap, kini saatnya kami turun dari gunung ini. Menapaki jalur yang sama yang kami lalui ketika awal pendakian ini. Namun sebelum turun, kami kembali teringat tentang kemenyan itu. Bisik-bisik di antara kami. Dan lewat pandangan mata yang seolah saling bertanya, bagaimana nasib kemenyan ini? Itu bagaimana? Tanyaku pelan. Fahmi menoleh ke yang lain. Panji kembali menoleh ke Pak Sakri. Syukurlah Pak Sakri seolah mengerti gelagat kami, bahwa kami berat melakukannya. "Ya udah, kalian sholat kan? Di rumah sholat juga kan?" tanyanya. "Iya Pak, sholat dong Pak, insya Allah," jawab kami bangga. "Ya udah sini, saya pegang saja kemenyannya. Gak usah dibakar. Berdoa saja, mohon perlindungan kepada Allah supaya sehat selamat sampai di rumah. Amin." Lega rasanya mendengar perkataan Pak Sakri tersebut. Akhirnya kami tidak perlu melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran agama kami itu. Kini kemenyan itu sudah berpindah tangan dari tangan kami ke tangan Pak Sakri. Akhirnya di bawah redupnya sinar matahari, kami memulai perjalanan turun. Kami berjalan satu persatu. Usep, Asep kembali di depan. Disambung Widi, saya, Fahmi, dan Bang Eps, Panji dan Pak Sakri sebagai sweeper. Awal perjalanan dari pos 5 ternyata tidak berjalan lancar. Kaki saya sedikit cedera akibat turun dari puncak tadi. Sepatu jubol mengakibatkan hampir keseluruhan jari kaki saya berdenyut hebat.
Sakit, sakit sekali rasanya ketika dipakai berjalan dan bersentuhan dengan ujung sepatu. Untunglah saya bersama suami di pendakian ini. Fahmi harus rela bersabar menunggu saya yang berjalan amat pelan, sedangkan yang lain sudah lebih dulu menunggu di depan. Gak apa-apa, jalan duluan aja, seru kami. Saya masih berusaha berjalan sambil menahan sakit. Namun karena ujung-ujung jari ini sepertinya bengkak, makanya akhirnya saya memutuskan untuk melepas sepatu dan menggantikannya dengan sendal. Usai memakai sendal, dengan tetap mengenakan kaos kaki, kini saya bisa kembali berjalan dengan lancar. Ini posisi saya di depan, paling depan, diikuti oleh Widi, Usep, Asep, Panji, Bang Eb, Fahmi, dan Pak Sakri. Setengah berlari, saya menuruni jalur ini dengan cepat. Bahkan cukup cepat untuk membuat mereka yang di belakang berlari sampai ngos-ngosan. "Stop, jangan cepet-cepet, kenapa nak? Ngacir baik," seru Panji. "Tahu nih, mentang-mentang kaki udah gak sakit," sambung Bang Ebs. Baiklah, saya menghentikan langkah. Tapi dengan saya ngebut tadi, itu membuat kami tidak terasa sudah sampai di pos 3. Waktu masih sore, langit belum gelap. Kami sepertinya bisa sampai base camp sebelum jam 8 malam. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kini perjalanan dari pos 3 menuju pos 2, itu artinya kami telah kembali memasuki hutan belantara. Pohon-pohon besar itu kini seolah menyambut kedatangan kami kembali. Jalur yang semula normal kini mulai dipenuhi semak belukar. Langit mulai menutup rimbunnya pepohonan. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Namun lebih gelap dari biasanya. Kami harus bergegas agar bisa sampai sebelum larut malam. Hari mulai gelap. Cahaya matahari kini berganti dengan keremangan cahaya dari headlamp yang kami pakai. Entah sekarang jam berapa, sepertinya hampir jam 7 malam. Kami belum juga sampai di pos 2. Jalur terasa sangat panjang. Sejak langit mulai gelap, kami berjalan hampir tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, kecuali kata break dan lanjut. Malam cukup hening, kegelapan kian pekat karena cahaya bulan tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Namun keheningan malam itu tiba-tiba saja terpecahkan oleh suara Pak Sakri. "Pergi sana, jangan ikut-ikut," serunya. Mendengar itu, saya hanya saling pandang dan berbisik kecil dengan Widi dan Fahmi yang kebetulan berada di depan dan belakang saya. "Ada apa?" bisikku. Widi dan Fahmi hanya menggeleng. "Pergi, saya nggak takut. Jangan ganggu-ganggu," ucap Pak Sakri lagi. Kini sedikit berteriak. Sikap Pak Sakri ini membuat saya sedikit panik. Ada apa lagi ini? Pak Sakri berbicara dengan entah siapa. Apakah kami akan kembali diganggu oleh mereka yang tak terlihat? Entahlah, saya tak ingin memikirkannya. Ini bukan hal pertama kami diganggu makhluk gaib di pendakian kali ini. Namun tetap saja tidak lantas menjadikan kami berani menghadapi mereka. Akhirnya kami memilih diam tanpa banyak bertanya, berjalan sambil menundukkan kepala, sepertinya hal yang tepat untuk kami lakukan. Jam 7 malam, kami tiba di pos 2. Masih dengan sedikit bicara, kami beristirahat sejenak, meneguk air minum, dan memakan beberapa makanan ringan untuk mengganjal perut yang mulai keroncongan. "Jangan lihat ke belakang," ucap Panji tiba-tiba kepada saya dan Fahmi yang duduk tepat di hadapannya. "Kenapa, Ji?" bisikku penasaran. "Kunti nak," jelasnya. Innalillahi, lagi-lagi si Kunti. Entah laki-laki atau perempuan, saya tidak mau mengetahuinya lebih dalam. Cukup tahu saja. Sekilas bayang-bayangan gelap memang seperti memberi tanda bahwa mereka mengamati kami dari jarak yang cukup dekat. Saya mencoba menenggelamkan diri di bahu suami agar tidak terlihat mereka yang sedang kami bicarakan.
Hutan ini benar-benar tidak menyajikan pemandangan lain selain suasana mistis dan kegelapan. Kini malam kian terasa mencekam dengan kembalinya terjadi kejadian-kejadian aneh barusan. Pak Sakri yang berbicara sendiri dan munculnya kuntilanak di pos 2 ini, kini kami sadar perjalanan kami ke depan sudah pasti tidak sendiri lagi. Ada mereka yang tidak terlihat akan mengawasi dan menemani kami di sepanjang perjalanan turun malam ini. Entah makhluk apa lagi yang akan kami hadapi di depan. Kami hanya mampu berdoa dalam hati agar Allah menjaga kami dari kemisteriusan malam ini. Kuntilanak itu sepertinya terus mengamati kami. Namun seperti tidak ingin diambil pusing, kami tidak menghiraukannya. Biarlah selama makhluk itu diam saja, kami sepertinya tidak perlu khawatir. Kurang dari 10 menit kami berada di pos ini. Pak Sakri meminta kami bergegas karena perjalanan masih jauh. Kembali menepaki jalur, masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, Widi, saya, Fahmi, Bang Eps, dan Panji serta Pak Sakri berada di posisi paling belakang. Tak berapa lama, Pak Sakri lagi-lagi berbicara sendiri. Kali ini saya melihat kepanikan di wajahnya. "Sana, tuh, ambil tuh. Saya nggak butuh," ucap Pak Sakri seraya melemparkan sesuatu. Kini saya tidak ingin banyak bertanya. Pura-pura tidak tahu sepertinya tindakan paling bijak saat ini. "Nggak usah ikut-ikut. Tuh, ambil sana. Saya nggak butuh," serunya lagi. Pak Sakri terlihat marah pada seseorang, namun lagi-lagi entah siapa. Walau terlihat marah, raut khawatir tak terelakkan dari wajahnya. "Ambil tuh kemenyan gitu doang aja," tambahnya sambil kembali melemparkan sesuatu. Kami tidak bertanya, namun sepertinya Pak Sakri paham bahwa kami ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa dari sebelum pos 2 sampai kami melewatinya, Pak Sakri bertingkah seperti ini? "Itu, ikutin, gara-gara kemenyannya saya bawa pulang," jelasnya. Entah makhluk apa yang dimaksud Pak Sakri yang mengikuti kami saat ini. Yang pasti setelah mendengarkan itu, kini doa-doa tak putus dari mulut kami. Tak berapa lama setelah Pak Sakri reda dari amarah dan lemparan kemenyan, kini Pak Sakri kembali disibukkan oleh makhluk lain. "Saya pindah ke depan," ucapnya tiba-tiba. Spontan raut wajah panik terlihat dari wajah Panji dan Bang Eps. Karena artinya sekarang merekalah yang berada di posisi paling belakang. Saya berjalan tepat di belakang Widi, tapi saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Entahlah, kini saya sendiri bingung. Perasaan seperti apa yang saya rasakan? Panik mungkin, tapi selama makhluk itu tak terlihat, saya sepertinya masih cukup tenang. Pak Sakri berlalu ke depan dengan membawa sebatang pohon kecil yang digunakan untuk menopang sekaligus membuka jalan. Karena memang jalur ini sangat penuh dengan semak belukar. Perpindahan posisi Pak Sakri bertujuan untuk menjaga agar sesuatu hal tidak terjadi pada Widi yang kini sedang dalam keadaan haid yang memang sangat disukai oleh para makhluk gaib. Kami berjalan kini tanpa bicara sedikit pun, kecuali ada hal yang benar-benar penting. Bayang-bayang sosok anak kecil yang berada di atas tas Widi tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam ini membuat keadaan kian mencekam. Jalur yang kami lalui masih sama, jalan setapak, yang kanan kirinya penuh dengan pepohonan dan semak-semak belukar. Di tengah keheningan, tiba-tiba saya mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ternyata benar, ada sesuatu di sana. Makhluk kerdil mirip Sméagol di film Lord of the Rings melompat-lompat di samping kami. Ia asyik melompat ke kanan dan ke kiri, bermain di semak-semak yang seolah menjadi area bermain baginya. Makhluk apa lagi ini? Gemamku
dalam hati. Kini mataku tak sanggup lagi melihat ke depan, hanya menunduk dan melihat langkah kaki ini saja yang bisa saya lakukan. Namun mata manusia biasa ini tetap saja dapat melihat makhluk kerdil itu. Sesekali makhluk itu berhenti tepat di pinggir jalur yang pastinya akan kami lewati. Mata ini terpejam ketika sosok kerdil itu terlihat mematung menunggu kedatangan kami. Doa tak putus dari mulut ini, seraya memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran saya berkecamuk, bagaimana kalau makhluk kerdil itu tiba-tiba saja melompat kepada kami atau menarik lengan ini ketika melintas di hadapannya. Jarak saya dengan makhluk kerdil itu tidak lebih dari 1 jangkal. Saya melewatinya, syukurlah tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu tetap terdiam di sana dan kembali melompat di semak-semak. Seperti tidak mau pergi, makhluk kerdil itu terus membuntuti kami hingga pada satu titik kami berhenti. Sebuah suara mengagetkan kami, terdengar sangat jelas, dekat sekali seperti ada di hadapan kami. Kami menengadah mencari sumber suara itu, namun hanya kekosongan yang kami dapat. Bisik-bisik di antara kami, "Suara apa itu?" Usep mendengarnya seperti suara domba, namun terdengar juga seperti suara ringkih kuda, sedangkan saya sendiri mengira itu tawa kuntilanak. Sejenak kami saling pandang. Kami tahu kami memiliki pertanyaan yang sama. Makhluk apalagi yang kami hadapi sekarang? Manusia kerdil yang tadi mengikuti kami sudah tidak ada lagi. Kini kami dihadapkan oleh makhluk gaib yang lain. Tak sadar kami terpaku cukup lama. Usep menyadarkan kami dengan teriakannya, memberitahu di depan kami ada pos 1. "Guys, di depan pos 1. Mendengar itu kami bergegas, sambil tetap membawa sekelumit pertanyaan dalam hati tentang apa yang terjadi di sini. Namun tahan, kami masih di sini. Tunggu sampai kami menjauh dari tempat ini. Tanah lapang yang tidak begitu luas terhampar samar di hadapan kami. Lagi-lagi karena gelapnya malam, semua tak terlihat dengan jelas. Duduk dan menunduk sambil sedikit mengatur nafas. Kami beristirahat dengan sedikit rasa was-was. Syukurlah ini sudah pos 1. Artinya tidak lama lagi kami akan sampai. Kita lewat jalur lain saja. Jangan lewat jalur yang pas naik. Bahaya kalau udah malam gini. Takut licin habis hujan, ucap Pak Sakri. Memang ketika naik kemarin kami menyeberangi sebuah sungai kecil penuh batu berlumut. Jelas menandakan jarang sekali ada orang yang melintas. Kami yang tidak tahu apa-apa langsung mengiyakan. Yang penting kami semua selamat. Perjalanan dilanjutkan. Jalur yang kami lewati kini memiliki pepohonan yang lebih kecil, namun tetap menjulang tinggi. Jalannya cukup besar, tidak setapak lagi seperti jalur-jalur sebelumnya. Letak pepohonannya tidak begitu rapat, cukup berjarak antara satu dan lainnya. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Masih cukup sore sebenarnya, namun tidak berlaku di tempat seperti ini. Tetap sepi dan mencekam. Sedikit rasa lega terasa di hati kami ketika kami mendengar suara musik dari kejauhan, samar-samar, namun pasti kami semua mendengarnya. Lah, ada suara dangdutan. Berarti kita udah di bawah ya? Udah deket ke desa kali. Apa ada yang hajatan? Tanyaku. Entah apa yang ada di pikiran saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Yang lain pun seperti mengaminkannya. Iya, di bawah udah ada desa kali ya? Makanya kedengaran sampai sini, jawab yang lain. Berarti sebentar lagi kita sampai dong. Alhamdulillah, suara kami terdengar sumringah. Itu artinya kami akan segera lepas dari cengkeraman jalur ini.
Namun tidak dengan Pak Sakri yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan kami. 3 jam sudah kami berjalan tanpa beristirahat. Kini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Terlepas 2 jam sudah sejak kami mendengar suara musik tadi. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun kami akan sampai di sebuah desa atau perkebunan milik warga. Kami justru seperti kembali masuk ke hutan. Pohon-pohon tinggi kembali menyapa. Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Rasa lelah kian berlipat. Tak ada tempat untuk beristirahat. Kaki ini sangatlah lelah. Fahmi, Panji mulai merasakan sakit pada kakinya. Untunglah saya tidak. Kaki ini masih bisa berjalan dengan baik. Kami harus sedikit memperlambat langkah kami. Namun Pak Sakri meminta kami untuk bergegas karena hari sudah semakin larut. Headlamp hanya beberapa yang menyala, makin memperlambat langkah kami. Saya harus menuntun Fahmi yang kakinya kian terasa sakit. Begitu juga dengan Bang Eps yang kini harus menuntun Panji. Semak-semak ini sempat membingungkan, jalur tidak terlihat dengan jelas. Untunglah Pak Sakri sepertinya sudah hafal dengan jalur ini. Putar balik, seru Pak Sakri. Oh tidak, ternyata Pak Sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini, pikir saya. Kurang ajar, orang disasar-sasarin, ucap Pak Sakri kesal. Harusnya lewat sini, kurang ajar tuh setan, gerutunya. Ya, ternyata makhluk-makhluk gaib tersebut belum puas mengganggu kami. Jalur yang tadinya 1 kini menjadi 2 dan kami mengambil jalur yang salah. Untunglah Pak Sakri segera menyadarinya. Kami kembali masuk hutan, kembali menapaki jalan setapak. Tiba-tiba Asep dan Usep menghentikan langkahnya. Hampir saja kami bertabrakan karena saya tidak melihat mereka berhenti. Maklum, sepanjang perjalanan, sejak kejadian-kejadian tadi, saya tidak berani melihat ke depan. Hanya berani menundukkan kepala dan sesekali menengok ke belakang untuk membantu Fahmi berjalan. Ada apa? Kok berhenti? Tanya Panji dan Bang Eps bersamaan. Gak tahu, jawabku. Sep, ada apa Sep? Tanyaku kini pada Usep. Usep, Asep, dan Widi hanya menggeleng sambil melemparkan pandangan ke arah Pak Sakri. Pak Sakri terlihat mendatangi sebuah pohon, bukan pohon besar, hanya pohon berukuran sedang yang dikelilingi semak belukar dan tumbuhan lain di sekelilingnya. Sama layaknya pohon lain yang ada di hutan ini. Kula nuwun, kula badhe izin. Niki kula ndamel sekeluarga kula saking Jakarta. Tolong izinkan lewat. Kula mboten napa-napa kok. Kula mboten nenten maksud napa-napa. Kula tasih dolanan, tolong mboten diganggu. Yang artinya jika dalam bahasa Indonesia, permisi, kami ini cuma numpang lewat. Tolong jangan diganggu. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini nggak ada maksud apa-apa. Cuma sedang main saja. Tolong diizinkan lewat, jangan diganggu, ucap Pak Sakri pada pohon itu. Kami hanya tertegun melihatnya. Saya pribadi, ini kali pertama menyaksikan kejadian seperti ini. Seseorang berbicara kepada sebuah pohon. Hal yang sangat aneh untuk kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak dengan mudahnya mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Setelah kurang lebih 10 menit dan dalam ketegangan ini kami pergunakan juga sebagai waktu untuk kami mengatur nafas. Akhirnya Pak Sakri meminta kami melanjutkan perjalanannya. Sepertinya sang penunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Dengan kembali mengatur barisan, kami bergegas kembali menapaki jalur ini. Dalam hati ingin sekali menoleh ke arah pohon yang diajak bicara tadi. Namun hati ini tak seberani keinginan, lebih baik menunduk saja dan segera berlalu dari tempat ini. Sejak kejadian barusan, kini perjalanan kami berlangsung normal. Semua lancar tanpa hambatan.
jalur terlihat jelas, dan tidak butuh waktu berjam-jam kami sudah sampai di perkebunan milik warga. Kami ambruk tertunduk sambil mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya, teriak kami seraya melabuhkan tubuh ini di sisa lahan sempit di pinggir kebun ini. Sampainya kami di sini, sepertinya kami baru kembali ke kehidupan nyata. Seperti kembali menemukan peradaban manusia, di mana sepanjang malam tadi kami seperti berputar-putar entah di mana. Cukup lama kami terdiam, tertunduk di perkebunan bawang milik warga. Tenaga kami sungguh terkuras habis. Kini waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Itu artinya 5 jam perjalanan turun kami dari pos 1, padahal hanya butuh waktu 1-2 jam perjalanan normal. Kami meluruskan kaki ini sambil bertumbuh di karir masing-masing, sambil sedikit bercanda membicarakan tentang kejadian malam ini. Namun tak banyak yang kami utarakan, karena kami sadar kami masih di sini, dekat dengan tempat mereka berdiam diri. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri yang menjadi tujuan akhir kami masih berjarak cukup jauh dari sini. Kami masih harus melewati sawah dan kebun karet milik warga. Panji dan Fahmi yang sudah sangat kelelahan serta sakit di kakinya sempat tidak mau berjalan lagi. Namun kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka mau berjalan kembali. Panji dan Fahmi dipapah oleh Bang Eps serta Asep dan Usep, dibantu oleh Pak Sakri yang kini membawa carrier Panji. Pukul 1:30 pagi, setelah melewati gang-gang sempit, akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri. Lega rasanya, senyum sumringah terpancar dari wajah kami. Ya Allah, rasanya seperti menemukan mata air di tengah gurun pasir. Kini kami bisa berseka membersihkan diri, lalu istirahat, tidur nyenyak malam ini. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali kami sudah siap dijemput oleh mobil pick-up yang akan membawa kami ke tempat pemandian air panas Guci, di mana lewat jalur inilah seharusnya kami mendaki kemarin. Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sakri dan keluarga yang sudah banyak berjasa menolong kami di pendakian kali ini, kami pamit. Tidak lupa kami mengabadikan pertemuan kami dengan Pak Sakri dan keluarganya, karena bersama beliaulah kami memiliki momen mendaki gunung yang luar biasa. Setelah berpamitan, sekitar jam 7 pagi kami berangkat. Sesampainya di tempat pemandian, kami langsung memilih tempat untuk kami membenamkan diri di air hangat, mengendurkan otot-otot yang tegang dan menghilangkan rasa lelah. Usai berendam, kami memanjakan perut dengan menyantap sate ayam dan sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Disinilah kami sedikit bercerita, mengulang kisah-kisah di atas gunung sana. Sambil bercerita, kami pun mengambil beberapa gambar di tempat ini. Usai foto-foto, kami teringat foto aneh yang tertangkap oleh kamera Fahmi ketika foto di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi, sosok apakah yang ada di dalam foto tersebut. Namun berkali-kali kami mencarinya, foto itu sudah tidak ada, hilang dengan sendirinya. Mengetahui itu, kami hanya saling pandang tanpa memperpanjang pembicaraan. Usai memanjakan diri, kini tiba saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Elf yang kemarin mengantar kami kini sudah kembali terparkir di sini untuk mengantar kami pulang. Di sepanjang perjalanan, ketika kami rasa sudah cukup jauh dari kaki Gunung Slamet, kami baru berani bercerita tentang apa yang dialami oleh diri kami masing-masing. Bahwa sebenarnya Panji melihat ada 3 orang anak kecil bertengger di atas tas ransel Widi karena Widi membawa pembalut bekas pakainya. Selain itu, ternyata hanya saya, Widi, dan Fahmi yang melihat makhluk kerdil itu melompat-lompat di semak-semak dan berdiri di pinggir jalur. Bang Eps yang hanya mendengar suaranya saja tanpa bisa melihatnya. Ketika di rumah makan, Usep, Asep, Widi, dan Panji
Telinganya terasa panas ketika membicarakan sosok anak kecil di tas Widi sambil melihat-lihat foto yang hilang di kameranya. Suara musik yang kami dengar di atas bukanlah suara musik dari rumah warga, namun merupakan gending gamelan yang jika saya baca itu merupakan tanda bahaya bahwa kami bisa saja masuk ke alam lain. Namun lagi-lagi alhamdulillah kami semua selamat berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta beserta isinya. Sekian cerita Selamat di Gunung Slamet. Jika kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like di bawah. Dan jika kalian ingin aku menceritakan tentang cerita apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku akan cari ceritanya dan akan ceritakan kepada kalian di channel ini. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling